Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita belajar tentang ginjal ya. Untuk menjawab soalnya Talita nih, nomor 38. Di sini dia sudah menunjukkan gitu ya, bagian-bagian dari ginjal. Terus kita harus menentukan nih, ini bagian apa sih? Kayak gitu ya. Nah, bagian-bagian ginjal ini udah jelas ada nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, mari yuk kita tentukan apa aja sih bagian-bagiannya. Yang pertama ini menunjukkan apa? Bagaimana? Bagian korteks. Kemudian yang bagian kedua ini menunjukkan pelvis. Pelvis ini nama lainnya adalah rongga ginjal. Kemudian yang ketiga itu menunjukkan ureter. Yang keempat, medula. Medula nama lainnya adalah sumsum ginjal. Dipahami dulu ya. Ini adalah bagian-bagian dari ginjal. Lanjut, kalau kita perbesar, ini dari yang atas ya. Kita selesaikan dulu yang bagian atas ini adalah bagian korteksnya. Nah, di korteks kita lihat nih ada apa aja sih di bagian korteks ya. Kan fungsi ginjal adalah untuk apa? Untuk menghasilkan urin. Nah, untuk menghasilkan urin pasti ada proses-prosesnya dong. Yang ada 3 itu, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, di bagian korteks terjadi proses pembentukan urin apa saja? Nah, kita lihat nih. Di bagian korteks, kakak sudah warnain yang warna pink ini adalah bagian kapsula Bowman. Nah, di dalam kapsula Bowman ini ada yang namanya glomerulus, ya kan? Jadi kakak gambarin lagi ya. Glomerulus. Sedangkan yang warna oranye di sini adalah TKP atau tubulus contortus proximal. Kemudian ada yang warna hijau nih ya, yang di bagian korteks. Apa ini? TKD atau tubulus contortus distal. Fungsinya apa aja sih? Kan kita sudah tahu ya bahwa kapsula dan glomerulus ini adalah badan Malpighi yang berfungsi untuk proses filtrasi. Sedangkan kalau TKP, proses apa ya? Proses yang kedua yaitu reabsorpsi. Sedangkan di TKD terjadi proses apa? Augmentasi. Tapi ada yang warna kuning sama biru nih kak, apa? Nah, ini adalah masuk ke bagian kedua, yaitu apa? Di dalam lanjutannya korteks, tadi yang di sini kan adalah medula. Berarti yang bagian sini bentuknya seperti piramid ya. Ini adalah medula. Nah, di medula ternyata ada bagian dari nefron juga loh, gitu ya. Apa? Nah, yang warna kuning ini adalah lengkung Henle. Sedangkan yang biru ini adalah tubulus collectivus. Nah, jadi udah kebayangkan di korteks itu ada kapsula Bowman dan glomerulus. Terjadi proses filtrasi. Berarti proses yang terjadi di korteks adalah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Fungsinya apa? Pastinya kalau fungsi filtrasi adalah penyaring darah. Hasilnya apa? Urin primer.
difiltrasi. Hasilnya adalah urin primer. Sedangkan pada tahap reabsorpsi di bagian TKP gitu ya, ini terjadi proses apa? Hasilnya adalah urin sekunder. Di TKD terjadi proses augmentasi nih. Di augmentasi, dia akan menghasilkan urin sejati atau urin tersier. Lalu kita ke medula. Di medula ternyata ada lekung Henle nih. Lekung Henle di sini juga termasuk dari proses reabsorpsi. Maka udah tahu kan ya tadi fungsinya apa dan hasilnya apa. Kemudian di medula juga ada tubulus collectivus. Fungsinya apa? Di tubulus collectivus ini adalah untuk menampung urin sementara sebelum masuk ke pelvis. Nah, yang oranye ini adalah pelvis. Di sini ya. Nih, tubulus collectivus kemudian menuju pelvis. Berarti ke sini gitu. Kemudian fungsi pelvis sendiri apa sih? Pelvis sendiri adalah berfungsi untuk menyalurkan urin. Menyalurkan urin dari mana? Dari medula tadi ya. Dari medula tadi menuju mana? Menuju ureter. Yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan tetap urin sejati ya. Kemudian masuk ke ureter. Dari pelvis masuk ke ureter. Di ureter, ini fungsinya adalah untuk menuju uretra atau sebelumnya kandung kemih dulu gitu kan ya. Jadi dari ureter, kandung kemih baru ke uretra. Nah, di ureter ini berarti fungsinya adalah untuk mengeluarkan urin yang tadinya sudah ditampung oleh pelvis seperti itu. Hasilnya apa? Ya urin sejati juga. Sampai di sini sudah paham kan ya? Bagian dari ginjal serta proses pada ekskresi dan juga hasil dari proses tersebut. Oke, coba dibikin tabelnya ya untuk lebih paham. Sekian.